Tapi jangan khawatir teman-teman ya, sekarang jomblo, besok-besok pada ngantri orang-orang ya. Dan orang-orang itu bukan hanya orang yang di sekeliling yang sekarang kita kejar-kejar, tapi mereka yang mengejar-kejar kita. Oke. Harapannya seperti itu ya, Oh, mudah-mudahan tercapai, oke? Nah, amin, amin. oke, sekarang Ya, sebelum kita mulai belajar, saya ingin memberikan sebuah gambaran dulu kepada teman-teman. Gambarannya adalah di sini kita kan melihat seekor ular, teman-teman. Nah, seekor ular ini layaknya kita yang sedang ingin belajar bahasa Inggris. Ular ini, sorry, bukan ular, ulet ya, ulet. Ulet ini siapa sih yang nggak jijik sama ulet? Ketika kita ngelihat ulet, sudah pasti jangankan pegang gitu ya, kita ngelihat aja udah merinding gitu. Nah, ini anggapannya adalah kita dipandang orang seperti itu. Jangankan mau apa ya, katakan jangankan mau jadi sesuatunya buat dia gitu kan. Dengar nama aja orang itu udah jijik gitu tentang kita gitu kan. Nah, jadi inilah ibaratnya ulat. Tapi coba teman-teman lihat lagi bahwa si ulat ini tidak hanya menjadi ulat, tapi untuk menjadi hal-hal yang apa ya, yang baik itu ulat ini harus melakukan proses puasa, teman-teman. Yang namanya apa itu? Dia menjadi kepompong tuh apa namanya? Proses apa itu namanya? Ada yang tahu nggak? Proses apakah itu? Nah, di proses itu dia berpuasa. berkamuflase. Kamuflase. Eh, berfotosintesis ya teman-teman ya. Metamorfosis, Iya, metamorfosis. metamorfosis, bukan itu ya. Sorry, sorry. Metamorfosis bukan fotosintesis ya. Waduh, adminnya salah ya. Oke, jadi si ulat ini merubah diri, dia bermetamorfosis itu berpuasa di dalam sebuah lingkup atau lingkaran daun-daunan supaya apa? Supaya dia bisa terbang, teman-teman. Nah, ketika dia bisa terbang, jangankan pohon gitu kan, jangankan apa ya, rumput-rumput yang di bawah yang pendek itu, sampai ke atas pohon dia bisa manjat, dan itu dengan cara yang luar biasa, itu terbang. Nah, artinya di sini kita teman-teman, sebagai pembelajar itu jangan khawatir bahwa jangan merasa kita ini belum bisa, tapi ingatlah di bawah kita juga ada yang masih belum bisa sama sekali. Dan bahkan kalau pengen teman-teman tahu, eh, saya alhamdulillah berpengalaman, apa bukan berpengalaman ya, diberi kesempatan satu kali untuk mengajar, bukan mengajar sebenarnya, untuk berbagi, kesempatan itu untuk berbagi masalah teori writing. Nah, di sana kebetulan saya bertemu dengan seorang dosen ITB. Nah, artinya ini seorang dosen loh. Ya, dan usianya pun sudah lumayan. Nah, tapi dia tidak selesai belajar ketika dia menjadi dosen. Nah, ini juga sebagai acuan teman-teman juga ya. Harusnya ketika kita belajar itu, ayolah, kita jangan terpaku sama satu ilmu aja. Apa yang kita miliki sekarang, kita tambah, kita tambah, kita tambah, dan kita tambah. Mungkin sekarang belum berguna, tapi siapa tahu tahun depan berguna. Mungkin sekarang kita belum tahu apa manfaatnya, mungkin tahun depan kita akan tahu. Oke. Nah, hari ini atau malam ini kebetulan kita akan belajar tentang yang namanya grammar ya. Nah, di sini saya sudah siapkan namanya grammar for fundamental ya, tapi saya belum, ini sebentar saya admit dulu. Oke, welcome back buat teman-teman yang baru datang ya. Ini kita satu Indonesia ya belajar di sini ya. Jadi jangan disangka ini kita cuma satu wilayah saja. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Screennya ada teman-teman ya? Aman ya screennya ya? Ada tangan. Oke. Nah, Aman, ini aman, oke. oke, terima kasih. Ini akan kita pelajari sekarang. Jadi kita akan belajar tentang grammar fundamental. Artinya grammar fundamental ini kita akan belajar dasar-dasar grammar yang nantinya ini akan membawa teman-teman ke arah yang lebih baik. Harapannya seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, jadi di sini perkenalkan dulu, saya Hasan, saya asli dari Tangerang, dan untuk bahasa Inggris saya juga masih pemula, tapi insya Allah kepemulaan saya ini bisa teman-teman nikmati juga. Artinya kita sharing aja ya. Give and share. Ketika saya melakukan kesalahan ya teman-teman jangan benarkan tapi salahkan ya. Karena kalau yang salah dibenarkan nanti kedepannya bisa acak-acakan. Oke, learning by doing is very interesting.
Jadi artinya gini, belajar sambil melakukannya itu malah lebih menyenangkan. Jadi kita sambil belajar sambil mempraktekannya itu lebih menyenangkan lagi ya. Oke, grammar fundamental. Yang pertama, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu di sini ada what is grammar, ya. Nah, jadi grammar ini teman-teman ada dua definisi yang saya ambil. Yang pertama dari Oxford, kemudian yang kedua dari Cambridge, ya. Karena saya selalu menggunakan ini satu dan ini juga satu, ya. Saya gunakan ini untuk referensi saya belajar juga. Grammar, the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences. Kalau dari Cambridge, grammar, the study or use of the rules about how words change their form and combine with other words to express meaning. Nah, untuk yang pertama dulu saya jelaskan ya. Saya artikan dulu lah. Jadi grammar itu adalah sebuah aturan di dalam sebuah bahasa yang digunakan untuk merubah suatu bentuk daripada kata dan menyatukannya ke dalam sebuah kalimat. Ya, ini arti daripada grammar. Kemudian kalau yang dari Cambridge, grammar itu adalah the study atau belajar atau menggunakan sebuah aturan tentang bagaimana sebuah kata atau kata-kata please deh merubah bentuk mereka dan dikombinasikan dengan kata-kata yang lain untuk mengekspresikan sebuah arti atau untuk mengekspresikan artinya, ya. Nah, jadi ini dua-duanya hampir memiliki makna yang sama. Intinya grammar itu adalah digunakan untuk menentukan atau mengumpulkan unsur-unsur kalimat, kemudian menggabungkannya menjadi unsur-unsur kalimat dan menggabungkannya menjadi sebuah kalimat, ya. Karena dalam sebuah bahasa itu kita dituntut untuk bisa mengucapkan atau mengungkapkan sebuah kalimat. Nah, kalimat itu yang kita pelajari itu apa? Yang akan kita pelajari nanti kalimat ini. Nah, kalimat itu seperti yang ada di Indonesia, bahwa kalimat itu terdiri daripada subjek, kemudian ada predikat, ya, seperti ini, dan ditambah juga objek, dan ditambah juga kata keterangan. Nah, kemanapun, ya, ke seluruh dunia, kalimat itu bentuknya seperti ini, ya. Hanya saja penyebutnya saja yang berbeda. Kalau di Indonesia, kalau di kita, ini disebut dengan subjek atau pelaku, ya. Kemudian kalau P-nya ini adalah predikat pekerjaan si pelaku. Kemudian O-nya adalah objek, yaitu target yang dikenai pekerjaan oleh si pelaku. Sedangkan K-nya adalah keterangan, yaitu bisa keterangan menggambarkan waktu, tempat, atau cara. Ya, seperti itu. Jadi, menurut orang Oxford, bahwa grammar itu adalah sebuah aturan dalam sebuah bahasa untuk merubah bentuk daripada kata dan menggabungkannya ke dalam satu kalimat, ya. Kemudian dari Cambridge, hampir sama, ya, sebuah aturan tentang bagaimana merubah kata atau bentuk kata dan mengkombinasikannya dengan kata-kata yang lain untuk menghasilkan sebuah arti atau mengekspresikan sebuah arti, ya. Nah, ini sama aja sebetulnya secara garis besarnya, ya. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari sekarang sudah jelas, ya. Grammar. Berarti grammar itu adalah kita akan mempelajari bagaimana cara kita menyusun sebuah kalimat. Seperti itu, ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman gak ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, di skip aja dulu bingungnya, dibiarkan saja dulu bingungnya. Nanti di sesi akhir saya akan adakan sesi tanya jawab. Oke? Dan yang kedua, nah, what next? Apa yang akan kita pelajari ke depan? Yang pertama, karena ini benar-benar fundamental, ya, saya ingin memberikan ke teman-teman itu sebuah pengalaman baru dalam belajar, di mana kita akan mempelajari yaitu components of language, ya. Component of language ini nanti akan kita akan kita bahas di slide berikutnya, dan nanti tujuannya adalah untuk membuat sentence atau kalimat, ya, dan juga nanti ke depannya kita akan mengarahkan sentence ini bagaimana caranya supaya memiliki tense yang benar, gitu.
ya. Jadi apa pelajaran kita selanjutnya adalah satu, kita mempelajari components of language dulu, kemudian setelah mempelajari komponennya baru kita lari ke sentence, kemudian baru kita mempelajari tense. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, harapan saya teman-teman tertarik nih dengan apa yang saya suguhkan malam ini. Sehingga pembelajaran kita bisa continue, tidak hanya malam ini ya, tapi malam-malam berikutnya, sesuai dengan apa ya, kelonggaran waktu yang saya punya, nanti saya infokan melalui grup-grup, dan nanti saya insya Allah ajak juga beberapa teman untuk berkontribusi dalam hal pembelajaran kita ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki basic atau juga ingin ikut mengajar juga nggak masalah ya, nanti kita belajar bareng saja. Oke, next. Sekarang sebelum kita mempelajari component of language, akan kita pelajari dulu definisi daripada language itu sendiri. Apa sih definisi dari language itu? Language, the system of communication. Sorry. Wait. Language itu adalah the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country or area. Nah, jadi language ini, bahasa Indonesianya adalah bahasa ya. Jadi sistem komunikasi, baik itu berbentuk suara atau tulisan ya, yang digunakan oleh orang-orang di beberapa negara atau daerah. Nah, jadi language ini adalah sebuah sistem komunikasi ya, yang digunakan oleh orang. Nah, padahal binatang juga berkomunikasi. Hanya saja binatang itu berkomunikasinya dengan binatang lagi. Jarang sekali orang bisa berkomunikasi dengan binatang kecuali memang punya keahliannya ya. Baik itu menggunakan body language ataupun memang dia memiliki kelebihan yang dititipkan oleh sang pencipta ya kepadanya gitu, baru dia bisa berbicara atau berkomunikasi dengan binatang. Nah, tapi language ini yang kita pelajari hari ini adalah sistem komunikasi untuk manusia, baik berupa suara atau speech ya, dan writing atau tulisan yang digunakan oleh orang-orang dari dari berbagai negara dan area ya. Nah, kemudian ke depannya kita akan mempelajari tentang components of language. Nah, ini teman-teman, tolong perhatikan dulu, jangan bilang wow dulu ya. Nah, ini banyak banget masalahnya. Ini baru component of language loh ya. Nanti kita akan belajar tentang satu, phoneme, kedua morpheme, ketiga word, keempat phrase, kelima clause, keenam sentence. Nah, nanti tujuan kita di sini ya. Tujuan kita di sini. Setelah ini selesai, berarti nanti kita langsung ke tense ya. Nah, yang ini itu memiliki cabang masing-masing. Kayak phoneme memiliki prefix dan suffix, kemudian word ada part of speech ya, ada noun, ada verb ya, ada pronoun, ada adjective, ada adverb, ada conjunction, ada preposition, ada interjection. Kalau teman-teman tanya noun itu apa, nanti kita bahas ya. Kemudian ada lagi di frase, ada 4 yang akan saya berikan. Sebetulnya ada 5 ya, tapi ada 4 ya. Oke, jadi di sini yang di frase, saya akan coba bantu teman-teman untuk mempelajari frase. Tapi cuma ada 4 frase ya. Di sini ada noun frase atau verb frase, kemudian ada adjective phrase, kemudian ada adverbial phrase ya. Dan untuk masalah clause, nanti kita akan bahas 2 aja, main clause sama sub clause-nya. Untuk sentence, nanti ada nominal sentence, ada verbal sentence ya. Nah, nanti teman-teman kita akan mempelajari ini semua, dan ini semua butuh waktu yang luar biasa. Nah, teman-teman jangan jangan ingin terburu-buru dulu. Nanti kita belajar untuk malam ini, kita masih fokus di sini ya, di 2 ini dulu. Nah, phoneme sama morpheme. Sisanya nanti malam berikutnya, malam berikutnya, malam berikutnya, malam berikutnya, malam berikutnya, malam berikutnya, dan malam berikutnya. Karena setiap satu materi ini ya memiliki bobot waktu yang kurang lebih dari 2 jam gitu, seperti itu. Nah, ini untuk satu kategori noun, verb, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh,
alangkah baiknya teman-teman sudah memiliki beberapa kosakata yang bisa teman-teman gunakan nanti dalam pembelajaran atau prakteknya ya. Oke, nanti saya minta teman-teman ketikkan di kotak chat ya, di kotak pepesanan itu satu vocabulary yang teman-teman tahu artinya ya. Kalau bisa bahasa Inggris kemudian sama dengan artinya gitu ya. Nah, silakan teman-teman ketikkan aja. Nanti akan saya baca satu persatu dan nanti akan kita gunakan sebagai contoh ya. Dan nanti buat teman-teman yang belum yang mungkin belum mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya apa, nah itu bisa belajar juga dengan teman-teman yang ada di sini untuk saling memberi dan menerima ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, akhirnya bisa tahu. Bagi teman-teman yang udah tahu juga nanti bisa bertambah kosakatanya ya. Jadi nanti saya minta buat teman-teman silakan ketik di sini ya. Oke, satu kata. Mohon maaf ini share screen-nya belum muncul atau saya doang ya. Oh, share screen-nya udah muncul belum sih? Pas saya mau gabung grupnya bisa tidak? Oh, bisa. Belum. Oh, belum. Belum. Hah? Udah aktif. Nih, pilihnya yang dalam kurung presentasi loh. Iya, udah. Udah ya? Nah, kaget aku. Dari tadi ngomong aja berarti nggak nyampe, takutnya gitu. Oke, saya minta buat teman-teman buat ngetikin satu vocabulary yang nanti kita bisa pelajari bersama. Misalnya saya ketik seperti ini, car sama dengan mobil ya. Nanti teman-teman silakan sumbangsi satu vocabulary yang nanti bisa membantu teman-teman kita semua di sini. Oke? Pengen baca lebih lagi as in English department student. It's good. Oke, silakan ya. Nanti kita bagi linknya untuk belajar di Telegram atau di WhatsApp ya. Nah, ini sebetulnya kebanyakan di sini teman-teman dari programmer ya, yang memang nanti ingin mempelajari documentation. Dokumentasi memang sangat penting ya. It's okay lah. Ini pembahasan apa ya? Oke, complicated. Ini pembahasan tentang grammar fundamental, Pak. Oke, silakan untuk teman-teman sumbangsi satu vocabulary yang nanti kita bakal bahas. Kita juga bakal jadikan contoh ya. Nanti untuk kata-kata ke depan gitu. Oke, Oke, sudah ya. Oke, 1, 2, 3. Apa? Apa? Mau apa? Mana? Gak ada weh. Itu komi. Hah? Apa sih? Ini. Mana? Apa? Aung tuh apa? Aung tuh. Ini. Tadi abisnya lagi ngajar ya. Bentar ya. Aman dari sana. Biasanya aman YouTube, mana YouTube-nya? Tuh itu. Dia namanya YouTube. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim ya. Yang belum ngirim silakan teman-teman masih ditunggu ya. Oke, thank you. Oke, complicated house. Oke, building gedung probably mungkin awesome luar biasa. Oke, ya teman-teman boleh kita saling sharing di sini. Oke, line baris. Oke. Developer banget line baris. Oke. Impossible. Oke, mustahil. Oke, doesn't matter ya. Oke, silakan teman-teman kirim lagi ya. Oke, nanti kita butuh vocabulary untuk dijadikan contoh dalam sebuah contoh kalimat ataupun vocabulary yang lain ya. Oke, sebenarnya kalau teman-teman join di pertemuan yang lalu, yang sebelumnya kita sudah membahas yang namanya fungsi daripada vocabulary. Jadi vocabulary itu tidak hanya tentang arti, tapi juga bisa kita klasifikasikan dalam berbentuk kelas kata dan juga diksinya ya. Yang mungkin Mr. Aji dan siapa kemarin tuh yang pernah ikut tuh masih ingat ya. Oke. Next ya. Nah, kita akan mempelajari yang namanya phoneme dulu. Oke. Nah, phoneme itu adalah
bagian terkecil dari bahasa yang tidak memiliki makna dalam kamus, ya. Nah, ponem itu bentuknya adalah alfabet dari A sampai Z, kemudian dari A sampai Z lagi yang bentuknya lowercase, ya. Nah, tapi fonem ini lebih kepada bentuk suaranya, ya. Seperti ini. Kalau di kita kan sebutnya A, tapi kalau di bahasa Inggris sebutnya A. Gitu ya. Kalau di kita sebut B, di bahasa Inggris sebutnya B. C, D, E, ya. F, bukan F ya. F. Jadi nggak ada suaranya, ya. Jadi ini lebih kepada pronunciation sebetulnya. Kemudian untuk J dibaca J. Kemudian untuk H dibaca H. Ini I dibaca I, J dibaca J, kemudian K dibaca K, ya. Untuk L sama dibaca L, M sama, N sama. Kalau O dibaca O, kalau P dibaca P, ada powernya P, kayak tulisannya P H I P gitu ya. Kemudian kalau Q dibaca Q, kalau R dibaca R, S sama, T dibaca C, U dibaca U. Ini dibaca apa deh kalau di kita? P juga kah? Ini V ya. Kemudian untuk W dibaca W. Ini untuk X sama ya. Untuk Y dibaca Y. Untuk J dibaca Z bisa, dibaca Z bisa. Ya. Jadi ini lebih kepada pronunciation sebetulnya. Kalau yang namanya fonem. Nah, maka nanti fonologi ini ya, kita akan pelajari lebih lanjutnya itu, kita tidak akan mempelajari lebih lanjut tentang fonologi, tapi akan mempelajari lebih lanjutnya di program pronunciation-nya, bukan di sini. Oke, untuk fonem ya, saya cukupkan dulu. Nah, sekarang kita beralih kepada morfem yang kedua. Jadi apa sih itu morfem? Morfem ini adalah unsur bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Ya, sebetulnya ada dua morfem di sini sebetulnya. Saya lupa menambahkan ya. Oke. Jadi ada dua bagian morfem. Yang satu namanya free morfem. Nah, free morfem. Yang kedua namanya itu adalah bound morfem. Morfem yang bersanding. Kalau free morfem ini dia sama dengan root word atau kata dasar, ya. Nah, ini saya lupa menambahkan. Kalau enggak saya tambahkan di di notepad aja. Oke. Seperti ini. Nanti ini saya record kok videonya nanti ada. Jadi morfem itu unsur bahasa yang memiliki makna dan kelas kata, ya. Jadi morfem dibagi dua. Satu ada free morfem seperti ini, dan yang kedua ada bound morfem. Bound morfem. Kalau free morfem itu dia sifatnya bisa berdiri sendiri. Karena dia juga bisa disebut dengan root word seperti ini, atau kalau dalam bahasa Indonesia dia itu disebut dengan kata dasar seperti ini ya. Nah, nanti untuk yang bound morfem itu adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian bound morfem ini bound morfem ini tidak memiliki makna dalam kamus. Kalau yang ini saya tambahkan satu lagi, ya, dia memiliki makna dalam kamus. Contohnya apa, Mister? Contohnya apa? Contohnya gini. Contohnya kita punya yang namanya satu vocabulary kayak tadi itu. Nah, kita tambahkan gini. Dari Mr. Jiun ya. Jiun apa Mr. apa Miss itu ya? Ada bahasa secret ya, yang artinya rahasia. Nah, ketika dia jadi bound morphem ya, ada yang namanya bound morphem itu kebagi dua ya. Ada bound morphem yang namanya prefix.
dan ada yang bone morphem namanya suffix. Oke, right. Nah, kalau prefix berarti dia itu awalan. Awalan. Wait. Kalau yang namanya suffix berarti dia tuh akhiran. Nah, di awalan kita ambil di akhiran dulu dah ya untuk contoh kata secret ini. Nah, ada yang pernah dengar nggak tulisan atau pernah baca nggak tulisan seperti ini? Secretary. Seperti itu. Pernah ya? Nah, ini apa namanya? Artinya berubah ya dari secret yang rahasia jadi secretary ini apa? Kalau diartikan mungkin sekretaris ya. Gitu ya. Oke, coba kita cari Google dulu bentar. Translate. Oke. Sekretari. Sekretaris ya. Nah, artinya ini dari rahasia kemana tadi? Ke sini. Ke sini. Dari rahasia menjadi seorang sekretaris. Nah, ini adalah penggunaan daripada bone morphem. Sehingga ada akhiran yang namanya ry ya, sekretari. Sekretari. Oh, ini ya, sekret. Jadi ini ada ARY. Ini akhirannya. Nah, ketika dia ditambahkan akhiran, dia memiliki makna yang berbeda dari awalnya. Awalnya secret, jadi sekretari. Ya. Ada lagi contoh kedua yaitu misalnya possible tadi tuh, ya. Dari Mister siapa tuh yang possible tuh? Ada Teh Prem. Nah, Teh Prem mengirimkan itu impossible. Kan kata dasarnya adalah possible ya. Dimana ingat primorphem itu adalah root word ya, kata dasar. Jadi kata dasarnya ini adalah possible, artinya mungkin. Nah, ketika dijadikan bone morphem, dia masuk ke awalan. Awalannya jadi im. Nah, sehingga kalimatnya menjadi atau katanya menjadi impossible, ya. Nah, seperti ini. Ada awalan, ada akhiran. Nah, ya. Oke, saya buka ini aja dah. Pakai bracket gini ya, biar enak nandainnya. Nah, kemudian yang di sini juga awalannya im, kemudian kata dasarnya possible, ya. Oke, tidak matter ya. Bodoh amat, sekretaris merah syariah juga gak apa-apa ya. Tanggung sendiri. Oke, cool, dingin. Oke, nah sampai sini teman-teman, harapan saya teman-teman bisa membedakan nanti mana morphem yang primorphem, mana yang bone morphem ya ke depan. Ingat, primorphem itu dia selalu bisa berdiri sendiri. Artinya dia selalu memiliki makna dalam kamus ya. Dan dia juga sifatnya seperti root word atau kata dasar seperti itu. Kalau semisal ya, semisal saya punya kalimat seperti ini, tolong teman-teman bantu jawab di kotak chat ya. Misalnya kata spot. Nah, ini coba silakan. Kalau mau dibuat bentuk morphem yang lain, apakah kata spot ini bentuknya primorphem atau bone morphem? FM atau BM? Kalau spot, silakan dijawab di kotak pesanan. Spot itu FM ya. Nah, ketika kita rubah misalnya seperti ini jadinya. Ya. Nah, seperti itu. Primorphem apa bone morphem? Jadinya bone morphem ya. Bone morphemnya berbentuk apa? Bone morphemnya berbentuk prefika atau suffix. Ya, ingat saja. Yang penting kalau dia adanya di akhir, dia sudah pasti suffix ya. Nah, sudah pasti suffix. Kalau dia ada di awal misalnya, kayak tadi tuh contoh dari Mas Chandra misalnya hotspot gitu ya. Nah, berarti dia itu adanya di depan, tambahan hotnya. Nah, berarti dia bukan lagi suffix tapi prefix seperti itu.
Oke, untuk untuk bone morphem. Nah, ini dan free morphem saya rasa teman-teman sudah cukup mengerti ya. Nah, free morphem dan bone morphem ini. Nah, tinggal sekarang saya ingin menunjukkan lagi bahwa eh, apa namanya? Setiap free morphem itu memiliki kelas kata. Nah, teman-teman nanti kalau semisal menghafal vocabulary itu jangan cuma sama artinya aja ya. Misalnya menghafal vocabulary misalnya seperti ini. Mimpi. Mimpi. Apa tuh? Dream ya. Dream, mimpi. Seperti itu. Tapi tidak dengan kelas katanya. Nah, harusnya di sini tambahkan. Mimpi itu apa bentuknya? Noun atau dia verb atau misalnya dia adjective atau dia adverb atau dia itu misalnya conjunction atau dia itu preposition ya atau dia tuh interjection. Nah, teman-teman tentukan ya. Jadi jangan hanya artinya saja. Nah, nanti ke depan karena kita akan mempelajari yang namanya apa itu? Nah, ini ya, part of speech, kemudian word, kemudian kita juga akan mempelajari frase, klausa dan juga sentence atau kalimat. Nah, makanya nanti ke depan ketika mengumpulkan vocabulary, teman-teman silahkan berikan juga kelas katanya. Jadi biar lebih enak nanti menghafalnya. Nah, terlebih kalau teman-teman menguasai diksi atau penggunaan kata dalam konteks kalimat. Ya, seperti itu. Jadi pemilihan diksi ini juga penting. Contohnya, kemarin sempat kita pelajari yang sudah-sudah itu kayak kata sampai seperti ini, ya. Nah, secara kalau kita translate, sampai itu ada yang bermakna until, kemudian till, kemudian to, kemudian up to, kemarin itu ada yang bantu jawab ya. Nah, ini kalau kita tidak mengerti kelas katanya dan juga kita tidak menggunakan diksi yang baik, ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, saya sudah sampai di Medan misalnya. Nah, tolong teman-teman bantu saya buat translate kata ini atau kalimat ini. Kira-kira jadinya apa kalimat itu? Berdasarkan yang tadi, yaitu kalau semisal sampai itu until, till, kemudian apalagi to dan up to. Kira-kira jadi kalimatnya seperti apa teman-teman? Kalau ada kalimat saya sudah sampai di Medan. I have arrived in the field. Medan perang ya. I've arrived at Medan. I have arrived in Medan ya. Nah, ini jangan sampai ada yang bilang I've been until Medan misalnya begitu ya, atau I have been until Medan seperti itu ya. Karena penggunaan diksi di sini ya. Nah, jadi penggunaan diksi ini penting. Akhirnya kita buat di sini binnya kita buang, kita bikin namanya arrived seperti itu ya. Nah, ini udah banyak teman-teman yang paham, berarti sudah selayaknya teman-teman mempelajari hal-hal yang berikutnya berarti ya. Nah, namun untuk malam ini saya hanya memberikan materi dua saja ya. Yang pertama itu adalah apa tadi itu? Phoneme, dan yang kedua adalah morpheme. Oke. Nah, sudah kita bahas morpheme itu punya dua, primorpheme dan bound morpheme. Primorpheme ini adalah root word ya bentuknya. Dia memiliki makna sendiri dan bisa berdiri sendiri lah pokoknya ya. Kalau bound morpheme ini dia tidak bisa berdiri sendiri, harus nyambung atau harus bersatu, membutuhkan si primorpheme ini ya. Artinya nanti bound morpheme ini bisa di depan, bisa di belakang, tergantung bentuknya. Ada prefix, ada suffix. Kalau prefix berarti itu di awal. Satu atau gabungan beberapa huruf yang ditambahkan di awal kata untuk merubah arti atau makna dari kata tersebut. Contohnya awalan un atau dibaca an ya. Ketika bertemu dengan kata happy, maka dibaca unhappy. Kemudian kalau ada arti atau awalan pre seperti bertemu dengan kata position, maka dia menjadi preposition. Nah, pada dasarnya kata preposition ini dia memiliki dua bound morpheme ya. Jadi pre-nya ada, suffix-nya ada. Pre itu awalan. Nah, tion ini juga ya, kata tion, bukan kata,
akhiran tion ini sebetulnya juga dia termasuk dalam bond morpheme yang bentuknya suffix. Jadi ketika ada dua-duanya, pre-nya ada, session-nya ada, nah berarti dia termasuk dalam bond morpheme prefix suffix. Nah, contohnya ada lagi seperti kata apa? Mana tadi notepad-nya? Seperti kata seperti ini. Unstable. Sorry. Unbelievable. Nah, seperti itu, ya. Jadi dua-duanya ada, depannya dapat, ininya apa? Awalannya dan akhirannya juga dapat, ya, yaitu able. Nah, pada dasarnya kata dasarnya adalah believe. Seperti itu. Jadi ini dua-duanya pre, ya, kemudian fm ini suffix, ya. Berarti ini bm pre bms seperti itu aja, ya. Udah lebih enak, bmsf gitu. Nah, akhirnya ini menjadi morpheme yang bentuknya bond morpheme, tapi bentuknya bond morpheme prefix dan suffix seperti itu, ya. Nah, jadi satu kata ini memiliki dua tambahan di depan dan di belakang. Oke, teman-teman, sampai segini dulu, ya. Mudah-mudahan teman-teman bingung. Yang masih bingung, yang udah bisa, mudah-mudahan tambah tercerahkan, ya. Oke, silakan kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan, ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau mau bertanya silakan dibuka aja mic-nya, nggak masalah. Untuk materi kita yang phoneme sama morpheme ini. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Oke, ini kalau mau join di Telegram ini, ya. Kalau nggak salah, ya. Coba tengok lagi. Bentar. Saya mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Tadi dijelaskan mengenai ketika kita hafal kata dan artinya, atau vocabs dan translation-nya, maka kita juga harus menghafal juga kelas katanya. Nah, bagian verb itu di kamus John Eccles itu saya baca kalau verb itu ada yang verb transitive dan intransitive. Apakah itu juga perlu kita hafalkan? Misalkan kata itu masuk transitive atau intransitive, atau hanya perlu menghafal kelas katanya, misalkan dia adalah adjective atau verb atau sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, kembali Mbak Ayu Wulandari Mamonto. Oke, bertanya apakah semua itu dihafalkan? Tentu, ya. Jadi nanti ke depan tuh kita belajar tentang verb transitif, verb intransitif. Yang transitif itu butuhnya berapa objek, yang intransitif ini butuhnya berapa objek. Kalau yang transitif itu bentuknya apa saja, dan yang bentuk intransitif juga apa saja. Dan kemudian kalau tidak salah itu di transitif ada yang bentuknya monotransitif dan juga ada yang bentuknya distransitif. Kemudian di distransitif ini ada dua lagi bagian, yaitu direct object dan indirect object. Kemudian di direct object itu kalau objeknya langsung, dan yang di indirect object ini objeknya tidak langsung juga, itu harus kita pahami. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengenalinya? Masalah si verbnya ini transitif kah atau intransitif kah? Nah, tinggal dilihat dari maknanya. Makanya tadi saya bilang bahwa makna, kelas kata, dan diksi itu penting, gitu ya. Jadi kalau maknanya saja kita nggak tahu kelas katanya, nanti kita bingung ketika menerapkannya atau mengimplementasikannya dalam kalimat. Tapi kalau kita hanya tahu maknanya saja dan tidak tahu yang keduanya juga, nanti malah bingung. Nanti malah bikin orang bikin orang tertawa gitu loh, ya. Nah, kemudian cara membedakannya gimana? Misal transitif, ya. Kita ambil yang transitif. Jadi kalau transitif itu kan kata kerjanya membutuhkan objek, ya. Jadi mau tidak mau kita cari kata atau kita gunakan kata kerja yang membutuhkan objek. Misal begini, I give. Nah, ketika saya ngomong I give, saya memberikan. Orang bertanya atau kita juga sendiri bertanya, apa yang akan kita berikan? Nah, berarti kita membutuhkan objek di sini.
Misalnya I give you, seperti itu objeknya you misalnya kan, atau I give Miss Ayu misalnya seperti ini, a flower misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kata give ini masuk dalam kategori transitif yang membutuhkan objek seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari I give you yang pertama ya, kemudian yang dari I give you Miss Ayu a flower, itu dua konteks yang berbeda dalam nanti kaitannya tentang pembelajaran verb seperti itu. Baik, apakah bisa menjawab pertanyaan Mbak Ayu penjelasan saya? Kalau dirasa kurang silahkan ditanyakan kembali atau diperjelas lagi pertanyaannya. Bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih Mbak banyak Ayu. Pak. Sama-sama Mbak Ayu. Oke, yang lainnya silakan teman-teman yang mau benar-benar belajar biar kita ada feedback gitu loh. Biar ketika pertanyaan teman-teman yang tanyakan ke saya, kalau saya bisa jawab saya jawab, tapi kalau saya tidak bisa jawab akan saya bantu untuk mencarikan solusinya menggunakan Google mungkin, tapi dengan source yang saya percaya lah gitu, yang trusted source gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, cukupkah? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, saya minta feedback untuk pertemuan awal kita ini ya. Jadi apakah penjelasan saya terlalu cepat, ataukah penjelasan saya terlalu lambat, ataukah terlalu kebanyakan gitu, ataukah apapun itu yang membuat teman-teman semua kurang nyaman dengan penyampaian materi, silakan teman-teman ketikan ya, biar nanti saya ke depan bisa perbaiki gitu loh. Ya, silakan teman-teman ketikkan, nanti akan saya baca satu persatu. Ya, untuk materi kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ikut grup ya. Dan teman-teman silakan ajukan pertanyaan di sana. Di sana ada beberapa teman kita juga yang memang sedang belajar, dan ada juga yang memang sengaja saya jadikan admin ya, meskipun kita belum kenal dekat, tapi memang dia cukup aktif dan dia mau belajar lebih daripada saya gitu. Dan alhamdulillahnya dia mau dijadikan admin. Dan teman-teman juga kalau memang merasa mau belajar silahkan saja ya, join di grup telegramnya. Kemudian kalau ada macam pertanyaan dan lain sebagainya silahkan dilemparkan saja, dan materi setiap pertemuan kita nanti akan saya share di sana, baik itu berbentuk video, maksudnya link atau apapun itu ya, dan juga bentuk presentasinya atau PowerPoint-nya. Oke, buat teman-teman yang memang ingin memberikan saya kopi atau sawer-sawer, boleh teman-teman silakan di-scan aja barcode-nya, atau teman-teman kalau mau bertanya langsung lewat WhatsApp juga boleh, tapi kalau menurut saya sudah ada Telegram, nggak perlulah WhatsApp ya. Nah, sebetulnya ini presentasi bekas dari kemarin ya, pertemuan yang PHP 1, jadi ini masih belum saya edit bawahnya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Dan apapun tujuannya mudah-mudahan lekas tercapai. Yang mau pinter grammar lekas tercapai, yang mau study abroad mudah-mudahan cepat berangkat ya. Yang mau dapat beasiswa juga lekas tercapai keinginannya, dan yang ingin menikah juga lekas mendapat jodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Yo, sama-sama semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, feedback seperti ini yang saya butuhkan. Pelan-pelan aja Pak, jangan soalnya masih pemula. Baik, saya coba buat pelan-pelan ya, karena kotak bilang juga pelan-pelan saja ya. Cukup jelas kok Pak, penjelasannya cuma agak buru-buru Pak. Ya, itu yang saya maksud ya. Buru-buru Pak, penjelasan saya yang kok sedikit sulit dicerna materinya. Oke, nanti teman-teman jangan khawatir, silakan diambil saja, diunduh saja nanti materinya biar dipelajari lagi ke depannya. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan lewat grup telegramnya. Cukup puas sih Kak dengan cara penyampaiannya, nggak ngebut-ngebut amat, nggak pelan-pelan amat juga. Thanks semua materinya. Oke, terima kasih kembali, makasih banyak Pak, sama-sama. Mungkin Pak materinya bisa di-share biar kita benar-benar sama belajar. Siap, saya share nanti di grup telegram ya, yang sudah saya bagikan tadi di atas. Makasih banyak Pak ya, sama-sama. So far semuanya awesome Pak. Oke, thank you so much. Then maybe I will leave because
I have another class for this night. So if you wanna join, just join. It doesn't matter. Oke, yang mau praktis silakan naik aja di voice chat ya di Telegram. Sudah saya aktifkan Telegramnya. Ya. Oke teman-teman, saya live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye bye. See you next time. Blah, 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 blah.